Nah, masalahnya di Indonesia ini ketika berbicara terorisme, orang Islamnya sendiri yang selalu menghubung-hubungkan. Misalnya ketersinggungan gitu ya. Misalnya ketika kita berbicara terorisme, kamu bikin Islamofobia. Loh, yang bikin Islamofobia itu siapa? Yang mengidentikan dengan Islam itu adalah umat Islam yang merasa tersinggung ketika ngomong teroris itu dianggap menghina Islam. Padahal terorisme itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya itu untuk menjadi teroris. Nggak ada. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya itu untuk membinasakan pemeluk agama lain. Nggak ada. Kalaupun ada misalnya, ada ulama yang punya pendapat di dalam Islam ya. Punya ulama berpendapat bahwa orang yang beragama lain itu kalau tidak mau memeluk Islam maka dia harus dibunuh misalnya. Lah Nabi nggak pernah membunuh orang Kristen tuh. Nabi nggak pernah membunuh orang Yahudi itu. Di dalam sejarahnya nggak pernah. Jadi kalau kita berbicara teror itu kadang-kadang masih ada aja gitu. Ada kontra opini dari orang-orang bahwa kamu membangun Islamofobia aja. Menurut saya terorisme itu kan nggak ada agamanya. Ya kan? Terorisme itu menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat saja. Agama apapun ditunggangi, bukan hanya Islam. Dan kalau kita lihat sekarang, Cak, misalnya pendidikan di Indonesia itu kan sering misalnya memberikan contoh kita berbuat baik sama kasih pengemis. Ya. Sementara faktanya kan di Jakarta sendiri rata-rata penghasilan pengemis bisa 15 sampai 30 juta kan. Iya, Nah, iya. itu kan ya memang kita tidak, misalnya orang menganggap saya nggak berat kok cuma 2.000. Iya. Karena yang ngomong begitu satu orang. Masalahnya pengemis ini menerima dari 1.000 orang. Kan lebih kaya dari yang memberi jadi. Padahal yang memberi UMR. UMR. Ya kita bukan berarti menganggap mengemis itu menjadi suatu kejahatan, tapi inilah cerminan bagaimana kehidupan masyarakat kita hari ini. Kita bukan melihat dari sisi pengemisnya memang. Saya juga sering ngasih gitu ya. Cuma memang kalau dipikir-pikir dan dikupas secara dalam sebenarnya itu tidak mendidik gitu. Nah, kemudian kalau kita beralih ke apa yang Cak Islah selama ini kerjakan ya, baik di secara profesi maupun di jaringan Islam moderat mungkin. Kemudian itu ada nggak sih program-program untuk anak muda terkait dengan penanggulangan radikalisme, ekstremisme dan sebagainya ini? Ada nggak untuk khusus segmen anak muda gitu? Kita bicara tentang bonus demografi, bahwa Indonesia ini usia mudanya itu sangat besar dan mungkin ini salah satu yang perlu dilindungi oleh institusi Cak Islah agar mereka mereka terhindar dari ekstremisme, radikalisme dan sebagainya itu. Ada nggak programnya? Ada sih, ada. Kita juga terutama saya lah gitu ya sebagai direktur eksekutif. Saya kan sekeliling kemana-mana gitu. Kalau untuk segmen anak muda ya saya dari kampus ke kampus pindah gitu. Terus kalau untuk di lintas profesi biasanya di organisasi keprofesian termasuk sekolah-sekolah pendidikan polisi, tentara, seperti Sesko segala macam saya ngisi itu. Karena semua orang memiliki kerentanan yang sama. Vulnerability-nya sama semua. Nggak peduli tentara atau polisi, kalau dia terpapar ya bisa jadi teroris. Malah lebih berbahaya. Lebih berbahaya karena dia punya skill kan. Padahal kalau secara logika tentara dan polisi ini pendidikan tentang kepancasilaannya, kewarganegaraannya, bela negaranya kan sebenarnya udah hatam gitu ya. Tapi tetap aja secara data kan banyak tentara dan polisi yang terpapar gitu. Nah juga kalau di masyarakat pelosok, di komunitas di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, itu saya masih terus berkeliling dan di setiap provinsi kan kita punya cabang gitu, meskipun tidak secara terbuka, cuma mereka itu ya tetap melakukan campaign gitu secara soft power gitu untuk memberikan pemahaman tentang bahaya radikal ekstrim teror ini. Tapi memang iret sih istilahnya, intoleransi, radikal, ekstrim, dan teror. Nah ini memang menjadi suatu tantangan sih memang karena kadang-kadang stigma buruk itu dilekatkan ke kita. Kita dianggap membangun Islamofobia.
Jadi kalau kita berbicara teror itu kadang-kadang masih ada aja gitu, ada kontra opini dari orang-orang bahwa kamu membangun Islamofobia aja. Menurut saya terorisme itu kan nggak ada agamanya, ya kan? Terorisme itu menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat saja. Agama apapun ditunggangi, bukan hanya Islam. Nah masalahnya di Indonesia ini ketika berbicara terorisme, orang Islamnya sendiri yang selalu menghubung-hubungkan. Misalnya ketersinggungan gitu ya. Misalnya ketika kita berbicara terorisme, kamu bikin Islamofobia. Loh, yang bikin Islamofobia itu siapa? Terorisme itu tidak identik dengan Islam. Yang mengidentikan dengan Islam itu adalah umat Islam yang merasa tersinggung ketika ngomong teroris itu dianggap menghina Islam. Padahal terorisme itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya itu untuk menjadi teroris. Nggak ada. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya itu untuk membinasakan pemeluk agama lain. Nggak ada. Kalaupun ada misalnya, ada ulama yang punya pendapat di dalam Islam ya. Punya ulama berpendapat bahwa orang yang beragama lain itu kalau tidak mau memeluk Islam maka dia harus dibunuh misalnya. Lah Nabi nggak pernah membunuh orang Kristen tuh. Nabi nggak pernah membunuh orang Yahudi itu. Di dalam sejarahnya nggak pernah. Kecuali dalam situasi perang, lain cerita. Dan perang pun pasukannya juga beragam juga. Koeksisten juga. Kalau di dalam perang itu killed or to be killed. Udah nggak ada pilihan lain. Kecuali hanya satu aja dikasih pilihan. Dikasih pilihan sama Tuhan waktu itu. Ada perjanjian damai itu, perjanjian Hudaibiyah itu. Karena kata Tuhan waktu itu ya kepada Nabi Muhammad, ketahuilah Muhammad bahwa kemenangan yang paling nyata itu adalah perjanjian damai itu. Jadi ini adalah situasi-situasi yang kadang-kadang kita membuat identifikasi sendiri terhadap agama. Seolah-olah teroris itu identik dengan Islam. Sehingga akhirnya dihubungkan, kalau bicara teroris itu Islamofobia. Enggak ada. Dari mana? Kita memerangi misalnya Densus 88 anti teror. Dia bukan memerangi Islam. Gimana ceritanya polisi itu Islam semua kok. Yang hanya segelintir yang Kristen misalnya. Gimana mungkin kalau dia itu memerangi Islam, dia sendiri pemeluk Islam. Dan banyak teroris-teroris yang sadar itu setelah tahu bahwa ternyata pasukan dari Densus itu ada yang sholat, pengajian, ada yang ngaji segala macam. Mereka punya kesadaran kognitif pada akhirnya, gila ya ternyata yang nangkap saya itu orang Islam juga. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang orang itu menjadi menjadi sangat complicated karena dia menganggap bahwa terorisme itu seolah-olah menyerang satu agama. Padahal terorisme itu menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat tadi. Gampang merekrut. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini yang kita bangun lewat program-program di Jaringan Moderat Indonesia. Meskipun saya sendiri memang supaya Jaringan Moderat Indonesia ini tidak seperti ormas takut jadi preman. Makanya kita bergerak pelan aja. Gimana caranya? Kita pokoknya senyap saja, kita mempengaruhi masyarakat. Kita door to door di dalam masyarakat, memanfaatkan majelis-majelis di dalam masyarakat, komunitas, di gereja, entah di Katolik atau Kristen atau di Islam, atau di Islam sendiri itu ada Syiah, ada Sunni, ya kita semuanya melebur masuk ke situ. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa terrorism has no religion. Ini adalah musuh bersama, ini common enemy. Apapun atas namanya jangan percaya. Karena bagaimanapun terorisme itu punya tujuan politik. Semua terorisme di dunia itu pasti punya tujuan politik. Ingin menguasai kekuasaan, ingin meraih singgasana, ingin menguasai satu wilayah itu dari dulu itu. Dari dulu, mulai dari zamannya Yunani, Romawi, zaman Nabi Daud, Musa, semua, Fir'aun lah, Yesus lah, Nabi Muhammad lah. Semua kelompok-kelompok kekerasan ini punya tujuan ingin menguasai wilayah. Makanya di Islam itu ada sejarah pembunuhan Sayyidina Ali oleh kelompok Khawarij. Itu kan sebenarnya karena mereka ingin menguasai wilayah saja. Sehingga dia berusaha mendemisionerkan pemimpinnya dengan cepat atas nama agama.